Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tita Rohita Eskepnars MMM Kep selaku pembimbing 1 dan Ibu Yudita Ingga Hindiarti SSTMK selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhopipah dari program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan melalui video berbasis Android terhadap pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar tahun 2020. Pada presentasi kali ini ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Dan bab 2 yaitu tinjauan pustaka, kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ASI, di mana bila teknik menyusuinya tidak benar, dapat menyebabkan puting lecet dan menjadikan ibu enggan menyusui bayinya, dan bayi akan jarang menyusu. Kemudian menurut Septia tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian ASI, diantaranya usia ibu, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, serta paritas. Kemudian adapun keunggulan pendidikan kesehatan dengan media video adalah dapat memberikan realita yang mungkin sulit direkam kembali oleh mata dan pikiran sasaran, dapat memicu adanya diskusi mengenai sikap dan perilaku, efektif untuk sasaran yang jumlahnya relatif penting, dapat diulang kembali, mudah digunakan, dan tidak memerlukan ruangan yang gelap. Sementara kelemahan media ini yaitu memerlukan sambungan listrik, kemudian peralatannya beresiko untuk rusak, serta membutuhkan biaya, menurut Noto Atmojo tahun 2015. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Banjaranyar dengan menanyakan tentang bagaimana cakupan pemberian ASI eksklusif, didapatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2019 sebesar 78,2%. Cakupan ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 72,5%. Meskipun demikian, cakupan ini belum mencapai standar minimal pelayanan kesehatan untuk ASI eksklusif yang seharusnya mencapai 90%. Nah, dari uraian tersebut, masih kurangnya pengetahuan ibu akan menyebabkan ibu tidak menyusui bayinya dengan benar, sehingga pemberian ASI eksklusif belum bisa tercapai. Nah, rumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android terhadap pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar tahun 2020. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android terhadap pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar tahun 2020. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu nipas di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar. Yang kedua, mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar sebelum diberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar setelah diberikan pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android terhadap pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar tahun 2020. Kemudian ada kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi ibu nipas sebagai media pendidikan dan menambah pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu untuk memberikan informasi dan sebagai alternatif media dalam memberikan pendidikan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka terdiri dari pendidikan kesehatan,
kemudian teknik menyusui, dan pengetahuan. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Menurut Taylor, tahun 1991 dalam Maulana tahun 2015 menyatakan bahwa pendidikan kesehatan merupakan usaha membantu individu mengontrol kesehatannya sendiri dengan mempengaruhi, menguatkan keputusan atau tindakan yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Kemudian ada jenis-jenis media. Yang pertama media cetak, kemudian media elektronik, dan media papan. Kemudian yang kedua yaitu teknik menyusui, adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar, menurut Suradi dan Hesti tahun 2014. Nah, menurut Saryono tahun 2016, jenis-jenis teknik menyusui ada 3. Yang pertama posisi dekapan, yaitu posisi kepala bayi berada dalam dekapan, sokong kepala, badan, dan punggung, serta lengan bayi berada di bagian sisinya. Yang kedua yaitu posisi football hold, yaitu menyokong kepala bayi dengan tangan menggunakan bantal. Dan yang ketiga yaitu posisi berbaring. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek tertentu melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Nah, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, menurut Noto Atmojo tahun 2014. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dan dengan pendekatan eksperimental. Metode penelitian komparatif yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih dengan tujuan mencari pengaruh variabel independen dan variabel dependen akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan, menurut Noto. Kemudian yang kedua yaitu populasi. Yang diambil dalam penelitian ini adalah Ibu Nipas dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019 yang berjumlah sebanyak 153 orang. Sedangkan sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebanyak 61 orang. Kemudian yang ketiga yaitu variabel penelitian. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama variabel independen, yaitu pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android, dan variabel dependen yaitu pengetahuan ibu tentang teknik benar. Kemudian yang keempat yaitu instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan teknik menyusui yang benar dengan menyajikan soal tertutup di mana responden memilih jawaban yang sudah disiapkan. Kemudian yang kelima yaitu pengumpulan data, dan penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, di mana ibu tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pengetahuan ibu. Data diambil sebagai data primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dengan memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan, menurut Eko Budiarto tahun 2015. Nah, yang keenam yaitu rancangan analisis data penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Sedangkan analisis bivariat untuk dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga terdapat perbedaan. Untuk mencari perbedaan menggunakan uji T dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya yang ketujuh ada definisi operasional. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel independen di sini, yaitu pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android. Definisi operasionalnya merupakan pemberian pendidikan kesehatan yang diberikan melalui video yang berbasis Android tentang teknik menyusui. Ukur menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Nah, hasil ukurnya yaitu nilai 0 jika tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sesuai SOP, dan nilai 1 yaitu jika dilaksanakan atau jika sesuai SOP. Skalanya yaitu skala ordinal. Nah, yang kedua yaitu variabel dependen adalah pengetahuan. Definisi operasionalnya hal yang diketahui oleh ibu terkait teknik menyusui yang benar.
ukur menggunakan kuesioner. Cara ukurnya yaitu dengan dilakukannya wawancara. Hasil ukur nilai 0 jika kategori baik, yaitu 76-100%. Nilai 1 jika kategori cukup, yaitu 55%. Nilai 2 apabila kategori kurang, yaitu kurang dari 55%. Dan skalanya menggunakan skala ordinal. Dan yang terakhir yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Banjaranyar pada bulan Mei tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.